Berarti diberi nama daya bumi ini maksudnya apa? Oh iya, kita Terinspirasi dari Terinspirasi apa dari itu apa, loh? gitu ya. Kok namanya kok Daya daya bumi? betul. Selain kita memang ya kalau orang Jawa atau ya semua orang bukan orang Jawa, bumi ini kan memberi kita segalanya. Iya. Bumi ini sebuah kekuatan yang luar biasa dahsyatnya loh bumi. Iya. Harapan saya nanti dengan nama daya bumi ini terinspirasi oleh Tuhan Yang Maha Esa menciptakan bumi dengan sedemikian megahnya dan kelengkapannya yang selalu memberi. Yang kita kehidupan kelangsungan hidup kita ini bagaimana bumi ini terus baik, terus lebih baik dan lebih baik, bukan terus semakin menurun dan rusak. Nah, akhir-akhir ini kan juga karena banyak hal yang memperlakukan kita sendiri sebenarnya. Iya. Akhirnya terlihat dari istilah daya bumi 1007, artinya kekuatan bumi yang berlapis-lapis sampai 1007, jadi mampu memproteksi, menanggulangi apapun yang diperlukan tanaman itu sampai 1007 macam produksi dan kekuatan. Harapan saya begitu, karena kan kita tidak tahu unsur rahasianya Tuhan, apakah tanaman itu hanya perlu yang diketahui oleh kita. Ya, diketahui oleh kita kan sekarang makro, mikro kan menurut penelitian yang sudah diketahui. Kan di balik itu mungkin di suatu zaman, suatu saat tanaman akan memerlukan yang apalagi yang simple tapi waktu semua kan kita juga tidak tahu namanya pengetahuan. Contohnya kalau di masa kecil kita dulu di SD atau SMP, Iya. 294 gitu. 294 ya. Itu kan apa unsurnya tanaman itu hanya perlu 3, intensitas cahaya, karbon sama air. Iya. Kan dibilang hanya itu gitu. Ya kan tanah kan media karena bumi tanah. Sekarang masih bagus waktu itu. Iya. Oksigen masih memaksimalkan. Maksimal. Nah, sekarang ini kan tanaman tidak cukup dengan itu. Tidak mau Berkembang dengan baik. Makanya ya akhirnya mungkin dengan berjalannya waktu saat terjadi hutan, tanam hutan yang sekarang sudah mulai digunakan dalam pertanian, semoga hutan kembali menjadi lahan hutan sebagai fungsinya dan lahan pertanian dikembalikan sebagai fungsinya lahan pertanian, sehingga tidak ada istilah tanah janda. Selama ini kan ada istilah tanah janda, yaitu tanah yang diberlakukan terus-menerus menggunakan pupuk, insektisida, pestisida tanpa berhenti terus-menerus. Akhirnya tanah itu menjadi tanah janda, artinya tanah yang tidak mungkin akan menghasilkan. Dengan begitu diubahlah menjadi pemukiman atau pabrik. Akhirnya kan itu juga disengaja. Iya, kalau itu diterus-teruskan ya habis bumi kita. Iya, habis pertanian kita ya. Iya. Jadi tanah hutan menjadi alih fungsi. Kalau tanah hutan alih fungsi ya kita rasakan kan dampaknya dalam 5 tahun terakhir ini. Iya, longsor. Padahal itu kembali di masa tahun 92, 90-an lah. Kita masih ingat itu. Ya berarti ada toh. Ada. Tapi kan tidak seperti nggak sampai besarnya itu loh, nggak sampai sekarang saat ini. Jembatan apa. Jadi itu yang daya bumi itu satu terinspirasi oleh kekuatan bumi yang berlapis 7 pada masa bawahnya. Tapi kalau itu kan sudah kerana keyakinan, ya ranahnya apa teknologi, ilmu geologi itu geologi ya. Ilmu geologi itu kan ada sendiri, itu ada lapisan topsoil, ada soil, ada itu pasir, batu dan sebagainya. Bukan kita ya. Tapi kirana agama yang sanut katanya bumi ini lapisnya 7, langit ini berlapis 7. Dan terinspirasi dari itu saya membuat nama daya bumi 1007. Itu pun bukan dari saya, itu seorang dengan teman-teman ya. Nah terus lagi dong, ini pemakaiannya gimana? Pengaplikasiannya di tanaman supaya mencapai hasil maksimal. Daya bumi 1007 ini selain tujuan utama kita buat ini untuk unsur makro dan mikro, meringankan petani, unsur makronya lengkap. Tapi tujuan utamanya itu untuk memperbaiki tanah sebenarnya. Makanya disebut daya bumi 1007 itu memiliki kekuatan bumi yang 1007 tadi. Ini satu, daya bumi 1007 ini mampu
merestorasi tanah, terus mampu merekonstruksi tanah. Yang ketiga itu memproteksi tanah. Kalau sudah tanahnya kembali sehat, terestorasi, terkonstruksi ulang, kan hari ini yang hilang kan topsoil ya, tanah yang hebat di atas ya, pelapukan. Karena ada pelapukan yang sudah yang baru, pelapukan yang matang itu topsoil, terus yang bawahnya kan subsoil. Nah, ternyata selama ini orang-orang menganggap topsoilnya itu hilang. Ya oke, karena ada limpasan air hujan yang deras, banjir yang meningkat karena tanah hutan gundul. Ini kan sebab akibat, rentetan rangkaian sebab akibat karena kita mengambil tanah hutan menjadi pertanian, sehingga air itu loncat ke pertanian kita kan itu kemudian ke pertanian. Sehingga topsoil yang dulu dari hutan itu pelan-pelan merembes ke tanah pertanian, sekarang menjadi larut. Ikut ke sungai Sungai semua. Sungai bermuara di laut kan gitu. Mineral tertingginya ya di laut.